Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Herman Willem Daendels. Siapakah Herman Willem Daendels? Setelah Peter Both 1610 sampai 1614 dan John Peterson Cohn 1619 sampai 1623, pemimpin selanjutnya VOC adalah Herman Willem Daendels 1808 sampai 1811. Herman Willem Daendels merupakan gubernur jenderal yang memerintah dari tahun 1808 hingga 1811, di mana pemerintahannya adalah sebagai wakil Prancis di Indonesia, sebab pada saat itu Belanda takluk dengan Prancis, sehingga semua tanah jajahan Belanda jatuh ke Prancis, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Tugas utama Daendels ialah mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai Inggris. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah Herman Willem Daendels. Sebagai gubernur jenderal yang ditunjuk oleh pemerintahan Republik Batav, Daendels harus memperkuat pertahanan dan memperbaiki administrasi pemerintahan. Daendels juga diberi tugas untuk memperbaiki kehidupan sosial ekonomi di Nusantara, khususnya di Tanah Jawa. Herman Willem Daendels merupakan kaum patriot dan berpendangan liberal. Ia merupakan kaum muda yang berasal dari Belanda yang sangat dipengaruhi oleh ajaran revolusi Prancis. Dalam berbagai pidatonya, ia tidak lupa mengutip semboyan revolusi Prancis. Daendels ingin menanamkan jiwa kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan di lingkungan masyarakat Hindia Belanda. Oleh karena itu, ia ingin memberantas praktik-praktik yang menurutnya feodalistis. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat lebih dinamis dan produktif untuk kepentingan negeri induk, yaitu Republik Batav. Langkah ini juga digunakan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan sekaligus membatasi hak-hak para bupati yang terkait dengan penguasaan atas tanah dan penggunaan tenaga rakyat. Kebijakan Herman Willem Daendels. Yang pertama, kebijakan di bidang pertahanan dan keamanan. Kebijakan pertamanya adalah membangun benteng-benteng baru untuk memperkuat pertahanan. Yang kedua, membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan juga di ujung kulon. Yang ketiga, meningkatkan jumlah tentara dengan mengambil orang-orang pribumi. Daendels segera menambah jumlah pasukan yang diambil dari orang-orang pribumi, yaitu dari 4.000 orang menjadi 18.000 orang. Yang keempat, membangun jalan raya dari Anyer, Jawa Barat sekarang Provinsi Banten, sampai Panarukan, ujung timur Pulau Jawa, Provinsi Jawa Timur, yang memiliki panjang 1.100 km. Jalan ini dinamakan Jalan de Grote Postweg, yang selanjutnya oleh masyarakat sering disebut sebagai Jalan Daendels. Yang kelima, membangun kembali armada pertahanan di Surabaya dan Batavia. Dan yang keenam, membangun Mangkunegara II untuk membentuk Legium Mangkunegara. Pelaksanaan pembangunan pertahanan dan keamanan tersebut telah merubah citra Daendels. Daendels yang awalnya dikenal sebagai tokoh muda yang demokratis dan dijiwai panji-panji revolusi Prancis dengan semboyannya Liberté, Égalité, dan Fraternité. Namun setelah memegang tampuk pemerintahan, kemudian ia berubah menjadi diktator. Daendels juga memaksa rakyat untuk kerja rodi atau kerja paksa. Kerja rodi tersebut membuat rakyat yang sudah jatuh miskin menjadi semakin menderita. Apalagi kerja rodi dalam pembuatan pangkalan di ujung kulon. Lokasi yang begitu jauh, sulit dicapai dan penuh dengan sarang nyamuk malaria.
menyebabkan banyak rakyat yang menjadi korbannya. Banyak rakyat Hindia yang jatuh sakit, bahkan tidak sedikit yang meninggal dunia. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah gambar pekerja rodi atau kerja paksa. Yang kedua adalah kebijakan di bidang politik dan pemerintahan. Antara lain yang pertama, membentuk sekretariat negara untuk membereskan masalah administrasi. Yang kedua, membentuk kantor pengadilan di Batavia dan Surabaya. Yang ketiga, memindahkan pusat pemerintahan dari Batavia ke Menteng. Yang keempat, mengganti raja-raja yang dianggap menghalang-halangi kepentingan. Yang kelima, Belanda mengangkat raja-raja baru yang sesuai dengan keinginan Belanda. Contohnya, di Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Yang keenam, merombak sistem feodal dan menggantinya dengan sistem pemerintahan barat modern. Tindakan Daendels antara lain membatasi kekuasaan raja-raja lokal, mengangkat bupati sebagai pegawai pemerintah, serta menghapus kerajaan Banten dan Cirebon. Yang ketujuh, mengangkat penguasa daerah sebagai pegawai pemerintah kolonial. Dan yang kedelapan, membagi Pulau Jawa menjadi 9 prefektur dan 31 kabupaten. Kebijakan yang ketiga adalah kebijakan di bidang peradilan. Antara lain yang pertama, Daendels membentuk 3 jenis peradilan, yaitu peradilan untuk orang Eropa, peradilan untuk orang-orang Timur asing, dan peradilan untuk orang-orang pribumi. Peradilan untuk kaum pribumi dibentuk di setiap prefektur, misalnya di Batavia, Surabaya, dan Semarang. Yang kedua adalah peraturan untuk pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Pemberantasan korupsi diberlakukan terhadap siapa saja, termasuk orang-orang Eropa dan Timur asing. Yang keempat adalah kebijakan di bidang keuangan. Yang pertama, mengeluarkan uang kertas. Yang kedua, membentuk Dewan Pengawas Keuangan. Yang ketiga, memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta untuk melakukan penggabungan banyak daerah ke dalam wilayah pemerintahan kolonial, misalnya daerah Cirebon. Yang keempat, meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak dan juga penjualan tanah kepada swasta. Yang kelima, meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia. Yang keenam, rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertanian. Yang ketujuh, melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta atau partikelir, yaitu Tionghoa dan Arab. Selama 3 tahun memerintah di Hindia Belanda, Daendels dianggap gagal mengembangkan misi mempertahankan Pulau Jawa dari Inggris dan program yang dijalankannya dinilai merugikan negara karena korupsi makin merajalela. Oleh karena itu, Daendels dipanggil oleh pemerintah kolonial untuk kembali ke negaranya dan digantikan oleh Jan Willem Jensen pada tahun 1811. Kalian bisa lihat gambar ini adalah Herman William Daendels. Dan gambar berikutnya adalah gambar tanam paksa yang dilakukan oleh Herman William Daendels. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.